pada mata kuliah hari ini komputasi dan analitika bisnis ya, KMK dari Mbak Avita. Keaktifan dalam mata kuliah ini menjadi penilaian, jadi diharapkan menyimak dan mengerti dari mata kuliah ini. Pada pertemuan hari ini, pertemuan keempat dan kelima ya, jadi bicara tentang keterkaitan komputasi dengan analitika bisnis, kita harus paham yang pertama, kita sebagai yang mempunyai produk, bagaimana sih caranya orang-orang bisa mengenal dan bisa membeli dari produk-produk kita. Tentu salah satunya yang perlu kita pelajari hari ini juga ada yang namanya database. Jadi kalau bicara tentang database, tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya, karena di sini dijelaskan bahwa database itu berawal dari ilmu komputer ya sebetulnya ya. Jadi meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Jadi kalau bicara tentang database ini tentu ada sebuah artikel yang membahas tentang database tersebut. Jadi database ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi perusahaan kita ya. Jadi dalam database ini tentu basisnya data ya, adalah sebuah kumpulan file-file yang mempunyai kaitannya antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk data untuk menginformasikan sebuah perusahaan atau sebuah instansi ya. Jadi bila terdapat file yang tidak dapat dipadukan atau dihubungkan dengan file lainnya, berarti file tersebut bukanlah kelompok dari sebuah database. Jadi bisa disebut juga sebagai folder lain ya, atau database yang lain. Jadi perlu kita tahu bahwa database juga merupakan sebuah landasan bagi pembuatan dan pengembangan program aplikasi. Jadi karena itu database ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga membuat program yang lebih mudah. Seperti itu. Jadi efektivitas dalam sebuah database juga tentu berfungsi ya. Seputar database seperti itu, jadi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sebuah informasi, karena ini merupakan basisnya dalam menyediakan informasi bagi para pemakai ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa definisi database yang pertama dari Gordon Everest, yaitu database adalah koleksi atau kumpulan data yang mekanis atau terbagi atau share dan terdefinisi secara formal dan dikontrol terpusat pada organisasi ya. Sedangkan teori kedua menurut C.J. Dett yaitu mengatakan bahwa database adalah koleksi data operasional yang tersimpan dan dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. Ada dua, yang pertama adalah data input, yaitu adalah data yang masuk dari luar sistem, dan yang kedua adalah data output, data yang dihasilkan dari sistem. Dan kita juga mengenal yang namanya operasional ya, data operasional adalah data yang tersimpan pada sistem. Dan banyak sekali definisi dan teori-teori menurut para ahli apa sih database itu, kalian bisa baca yang sudah saya berikan di Edufacta. Jadi yang pertama di sini juga dijelaskan dari definisi dari suatu dasar struktur database. Yang pertama adalah data. Kita tahu bahwa data itu merupakan sekumpulan fakta ya, mengenai objek tertentu. Jadi orang dan lain-lain yang dinyatakan dengan angka. Dan juga bisa dengan huruf, bisa juga dengan gambar, dan lain sebagainya. Sedangkan dijelaskan bahwa informasi itu apa sih? Jadi informasi itu merupakan sebuah hasilnya. Jadi kalau data itu masih sekumpulan fakta, dan informasi ini adalah hasil dari pengolahan data yang konkret dan sudah mempunyai arti yang mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau tabel itu merupakan suatu hal yang paling mendasar dalam hal yang menyimpan data yang terdiri dari file record. Oke, jadi itu dari pengertian database. Jadi kalau mungkin database ini biasa kita kenal sebagai
data ya dari pelanggan kita. Jadi ini merupakan suatu data yang sangat penting lah, yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan informasi terhadap produk-produk ataupun perusahaan yang ada di kita, yang kita miliki. Oke, terkait tipe database, di sana sudah ada 12 tipe ya. Kalian bisa baca dari operasional database hingga dari dokumen oriented database, serta dari real time dan relational database. Jadi di sana dijelaskan bahwa relational database itu merupakan database yang paling umum yang saat ini digunakan. Oke, dari sana mungkin bisa diskusi terkait database ya, pentingnya database. Monggo bisa ditanyakan pada kolom komentar. Jadi keaktifan absen jangan lupa sebagai penilaian dalam mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.